Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabtaghi fima ataka Allah fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Para pengurus masjid Al-Huda, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat subuh kita berjamaah, mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah SWT. Ya Bu, mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah SWT. Lah pandai-pandai awak sholat tapi tidak diterima kan riwayat. Oleh sebab itu kita mendoa terus, senantiasa meminta kepada Allah semoga sholat yang kita lakukan, baik itu sholat wajibnya ataupun sholat sunnahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin diterima tentu dipenuhi dulu. Apa yang dipenuhi? Rukunnya sempurna,
syaratnya sempurna. Jadi tidaklah cukup je doa. Jadi waktu sahurnya pun sempurnakan rukun dan syarat. Tu mangkonyo kita sebagai orang yang sudah melaksanakan sholat, kita tetap harus mengevaluasi sholat nan pernah kita lakukan. Tetap berbaik sangka kepada Allah, sholatnya diterima, tapi tetap harus senantiasa mengevaluasi. Bahkan mengevaluasi itu dicari taruh sholatnya kualitasnya meningkat nak. Salamoko sholatnya misalnya tidak tahu arti dari bacaan Al-Fatihah, ya bu, lihat apa ibu artinya Al-Fatihah itu sadoa. Bu nak lain bah, lepa, nak, nak kan? Kalau tidak apa awak, berarti awak harus meningkatkan itu, harus belajar lagi. Itu namanya meningkatkan kualitas. Kalau kuantitasnya sudah, rakaatnya sudah dilaksanakan, itu kuantitas namanya. Subuh berapa rakaat? Subuh 2, dilaksanakan 2, itu namanya kuantitas tuh. Tapi kalau sedang sholat takana nan lain, takana kapai ke pasar, takana sedang dia transmart, itu kan, itu namanya kualitas. Itu harus ditingkatkan. Jangan sampai tidak ada perubahan, bertahun-tahun awak sholat tidak ada perubahan kualitasnya, Pak. Rugi, Pak. Sejak tahun sekian sampai tahun 2024 doa ketika ruku tidak tahu artinya. Ada nak beritahu? Sejak tahun sekian sampai tahun 2024 doa di antara dua sujud tu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak tahunya sampai kini artinya tu. Itu namanya kualitas yang harus ditingkatkan, Pak. Di selama bertahun-tahun itu harus ada perubahan. Jangan sampai sama saja. Boleh sampai mati. Itu juga sholatnya, kualitasnya. Lepal, Pak. Arti doa di antara dua sujud itu lepal, Pak. Nah, kan? Ibu boleh ada apa? Itu tingkatkan, Bu. Supaya sholat kita itu berkualitas. Kalau tidak dirubah, tidak diperbaiki, sholatnya tidak berkualitas. Banyak itu. Al-Fatihah harus tahu artinya. Ya kan? Doa ruku tahu artinya. Doa sujud tahu artinya. Doa sami Allahu liman hamidah sambil tagak tu tahu lu artinya. Rabbighfirli tahu artinya. At-tahiyyatul mubarakatus tahu lu artinya. Itu namanya kualitas sholat. Sebab sholat ku apa ibu ndak bisa khusyuk awak kalau ndak tahu arti. Ndak bisa khusyuk.
Jamin, Pak. Tidak ada di dunia kok orang yang solatnya khusyuk tapi nya tidak mengerti bacaan solat. Itu tidak ada itu dong. Dan sebetulnya mengingatkan kepada kita sadonyo tingkatkan kualitasnya dengan cara tetap belajar terjemah dari bacaan-bacaan solat yang kita baca. Banyak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tidak tahu terjemahan, tidak usah sholat. Bukan begitu maksudnya. Non sholat tetap dilaksanakan hanya supaya lebih baik nilainya. Awak harus menambah ilmu dengan bisa memahami bacaan-bacaan sholat. Walaupun hanya sehari, misalnya baca rukuk saja dihafal artinya sehari, besok tambah lagi. Jadi enggak harus sekaligus, bertahap. Baik, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini yang saya sampaikan pagi ini pada kesempatan subuh mubarakah tanggal 25 Agustus 2024, yakni firman Allah surat Al-Qasas. Surat apa? Al-Qasas. Ayat langkah 77. Ayat berapa? Ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah? Wabtaghi. Ini perintah untuk kita. Wabtaghi dan carilah. Ya, awak disuruh mencari, Pak. Fima, dengan apa saja atakallah yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Jadi awak disuruh oleh Allah, ini pesan pertamanya, untuk mencari. Dengan apa? Dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada awak. Ya, Bu. Asajon Allah diagi di Allah kepada awak. Apa, Bu? Hah? Fisik awak diagi di Allah dong. Diagi awak tangan. Kan ada tangan, Bu? Ada tangan. Diagi tangan awak. Diagi kaki awak. Diagi awak akal supaya bisa berpikir. Di dunia apa, Ibu? Makhluk yang diagi oleh Allah kemampuan berpikir hanya manusia. Tak ada yang lain, Pak. Selainnya sama. Sedang malaikat sebut malaikat Pak, tidak diagi di Allah kemampuan berpikir. Tapi manusia diagi oleh Allah. Malaikat tidak. Hewan apa lain? Ada kambing. Kambing mana yang berfikir tu? Kenapa? Pernah tak kambing berfikir? Jawi mana berfikir? Kalau sempat jawi juga kambing kau berfikir apa? Ketika hari raya Idul Adha tu berfikir lah teman. Kama jalan ke kabur, ya kan? Kama pai jalan mailang saja kan dicari. Ini tak usah fikir. Yang diberi kemampuan berfikir oleh Allah hanya manusia.
Itu makanya nan membedakan manusia dengan hewan, dengan makhluk yang lain. Manusia diberi kemampuan berpikir, ya kan? Tuh makanya orang kayak gitu dulu, ketika inyo berang kawa, ya kan? Kecilnya di mana diletakkan bana awak itu, artinya tuh nama pikir awak, itu. Awak lagi akal oleh Allah tapi tidak berfikir. Banyak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan akal bisa berfikir diberikan oleh Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari. Apa dicari? Darul akhirah, bekal akhirat. Bekal akhirat. Ada diberi mata, kita pergunakan mata untuk mencari bekal akhirat. Baca ronyo mata di pagunuan mencari bekal akhirat, di pagunuan mata untuk menelok. Baik itu. Ada antaranya di pagunuan untuk menelok mata itu. Nan padamu Bapak Ibu mencari ayat-ayat Allah. Kok mata guna? Dia dagi mata tu oleh Allah supaya mata Bapak Ibu dipagunuan untuk mencari ayat-ayat Allah. Ayat Allah tu dua, Pak. Satu, ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat yang diciptakan oleh Allah. Paling zaman sekarang bisa kita cari itu ciptaan Allah melalui media, ya kan? Alam yang ada di Sumatera Barat ini, mulai dari lautnya, bukitnya, pepohonannya, daratnya, kemudian alam yang ada di Sumatera Barat ini dibentuklah menjadi tempat wisata, diperindah. Guna awak pai wisata tu supaya awak merenungkan ayat Allah. Akini malah tabali apa itu? Tampe wisata go jadi tampe maksiat. Awak kan di Parancak tu di tepi laut tu. Aku nak tepi laut tu di Parancak supaya ketika awak pai ke tepi laut, duduk awak di tepi laut tu mencari ke muka awak merenung. Subhanallah, iku kekuasaan Allah nak. Sebanyak ku air nan dibuat di Allah, nak ada nan ambil air dari situ untuk diminum. Itu namanya air lah, air laut. Sebanyak tu air tu lah. Ada nan ambil air minum dari air laut? Ada. Dek rasanya asin. Baik kok bisa asin. Di sini awak mamanuang. Itu nan melihat ayat Allah. Sebanyak tu air tu bisa asin. Pacar. Sedang air semua awak si cik tak ada asin. Banyak yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tumato melihat ayat-ayat ciptaan Allah. Termasuk di lingkungan kita ada tumbuhan. Di depan rumah kita tanam. 1 tanam lado, 2 tanam tomat.
tambah sabalanya lai tanam jaguang, badempet tu tanahnya. Katiko babuah nan lado rasanya pade, nan tomat rasanya asam. Kok bisa yo tanahnya cie, tampeknya cie, tapi rasanya berbeda. Itu bikian. Oh iya nak. Itu nak melihat ayat Allah sehingga kita bertasbih. Pohon karambi je pohon pisang. Itu pohon karambi. Bu, mana cari pohon karambi pak? Karya atau lunak? Karya atau lunak pohon karambi bu? Karya tiang wah. Ya nak? Tapi tiba di pucuk tu kan ada buah itu. Dibukalah buah pohon karambi ko tadi barisi air. Cuba cari pohon pisang lunak atau karet pohonnya? Lunak. Cuma dibala isi pohon pisang ada air. Ku dari mana? Itu nawak mengkaji ayat Allah. Sehingga terucaplah dari lisan kita, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Kuasa Allah. Pada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam baiklah kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat ayat Allah yang tertulis. Konan tertulis kok. Ayat Al-Quran. Kalau tercipta itu alam, kalau tertulis ayat Al-Quran. Lain bacali ayat-ayat Al-Quran. Kau nak setiap hari nak pernah cari Quran. Ugi awak ibu. Mata dagi oleh Allah tu untuk melihat ayat Al-Quran. Itu makanya berpesankan kepada kita semua setiap hari itu minimal, ini mohon maaf Pak, minimal 1 halaman. Wah, minimal tu yang 1 halaman kau dari siku sampai siku. Lihat 2 menit tu. Anan lain-lain jo ni nak. Awak bapasan tu awak sadonya ndak nan lai saja dah. Awak sadonya nan masih duit termasuk diri ambo setiap hari tu minimal dari siku sampai siku selesai dah awak. Minimal. Nak kado waktu. Nak sampai ke setengah jam dari siku kamari ke dah. Paling 5 minit selesai. Tapi namanya Iblis Bapak Ibu. Iblis kau nak pernah sanang mencari awak membaca Al-Quran. Tu mangkunya 5 minit saja barek dia awak. Karena Iblis nak suka no. Iblis kau baca ronya umat manusia kau naknya baca Al-Quran mo. Naknya cari ayat Quran kan. Tapi kalau ingin lebih dari 1 halaman, 1 lembar nih, 1 lembar begini. Sini selesai, sebelah sini selesai. Minimal 1 hari. Waktu saja diagi di Allah 24 jam tu sehari semalam. Masa iyo Al-Quran selembar saya tidak selesai sehari. 24 jam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah membaca ayat ciptaan Allah, kemudian ditambah dengan membaca ayat yang tertulis Al-Quran, maka akan menambah bekal akhirat dan akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Kok keyakinan awak aku acok turun daripada acok naik. Tapi cubalah rajin awak.
insyaallah iman kita akan semakin kuat. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesibukan kita mencari bekal akhirat itu untuk besok ketika kita sudah mati, apa kata Allah? Wala, dan janganlah tansa kalian lupa nasibaka bagian darimu minat dunia dari kehidupan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sekalipun kita mencari bekal akhirat, nan dunia ko jangan dilupakan. Nah, boleh no? Tetap harus dicari. Jangan dek membaca Al-Quran lo nak namu bakar jauh. Enggak salah lah. Oh kecik buya baca Al-Quran setiap hari. Yo baca Quran kau. Nyo kuat dari pagi sampai pagi di masjid panjang. Salah. Dan baca Allah Subhanahu wa taala, dunia kau tetap dan sampai dilupakan. Salat laksanakan, baca Al-Quran dilakukan, tapi nan bakarajo tetap harus semangat. Dan pergi ke sawah, tetap pergi ke sawah. Ketika masuk waktu zuhur, berhenti awak istirahat solat zuhur. Baik. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nan rugi itu Bapak Ibu, orang mencari dunia tapi lupa akhirat. Padahal nan magih dunia itu Allah Subhanahu wa taala. Dan lalai awak. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas tetap harus kita lakukan tanpa harus meninggalkan akhirat. Mencari akhirat tetap semangat tanpa harus melupakan dunia. Jadi tidak boleh salah satunya dilupakan. Artinya apa? Kedua-duanya harus dilakukan. Dan dilakukan itu tidak harus seimbang. Dan harus itu adalah sesuai porsinya masing-masing. Tidak harus seimbang. Kalau seimbang, payah awak. Dunia itu akhirat pun tidak bisa diseimbangkan Bapak Ibu. Tapi sesuai dengan kebutuhannya bisa. Kalau dunia akhirat awak pun seimbang, contoh, awak mencari untuk dunia dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Bakar rajo saya tu Pak, bara jam tu. Dari jam 7 sampai jam 3. 10 jam lebih. Ya kan? 10 jam untuk dunia. Waktu untuk akhirat seimbang. Cuba ibadah dan 10 jam awak lakukan. Nah tur, sedang solat 5 minit paling lama ya. Kenapa? 5 minit kali 5, 25 menit. Tidak seimbang 10 jam 25 menit. Jadi sesuai dengan porsinya saja. Nah, itu yang dimaksud dengan seimbang di sini. Bukan harus sama angka ukurannya, tapi kebutuhannya, porsi kebutuhannya yang kita penuhi. Salat 5 waktu dengan baik, dengan khusyuk, maka akan menyeimbangi 5 jam yang kita gunakan untuk mencari dunia tadi. Begitu maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mencari akhirat tidak lupa dunia,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ahsin, dan tetap berbuat baik. Kama ahsanallah ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahlah rajin ibadah. Satu. Kemudian rajin lo bakarajo. Kalau rajin sholat untuk siapa? Untuk diri awak. Kalau rajin bakarajo untuk siapa? Untuk diri awak juga. Hubungan dengan Allah sudah, untuk kepentingan diri awak sudah, ada lanjutannya yang ketiga. Dan harus kita lakukan wa ahsin, berbuat baik. Artinya apa? Berbuat baik pun untuk diri awak lain, untuk orang lain. Dari ibadah yang kita lakukan menghasilkan pribadi yang baik. Salat is okay, rajin berjamaah, tapi ingat, hubungan dengan kedua orang tua harus baik. Jangan sholat senang rajin sama orang tua, tidak basah puan. Ada begitu. Sholat rajin, tapi hidup bertetangga tidak basah puan. Ada begitu. Ada kan? Ini banyak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berhubungan dengan Allah dengan baik, kemudian kita mencari kebutuhan dunia untuk diri kita dan keluarga kita, jangan lupa tetap berbuat baik kepada sesama. Dari haraton yang awak cari tadi, dari rezeki yang awak dapat tu, baca caranya berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, berbagi. Itu namanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi di dunia Bapak Ibu secara prinsip bukan hanya untuk ibadah saja, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut kita saja, tapi berikutnya kita harus peduli, harus berkasih sayang kepada sesama, harus berbagi kepada sesama. Jadi tidak cukup ke masjid panjang deh, tapi kita harus berbagi, berbuat baik kepada orang lain. Jangan sampai beko ada orang mengecek, kecek orang percuma saya rajin ke masjid, aku tidak boleh. Jangan sampai ada kecek orang percuma saya rajin sholat. Ada pernah mendengar ibu mereka orang mengecek? Percuma saya rajin sholatnya. Tua. Percuma saya menjaga dirinya. Percuma saya rajin ke masjidnya. Kalau ada kecil orang nama itu berarti apa? Ibadah nanyo lakukan alun merubah sikapnya. Jadi setelah beribadah kau baik tampilan sikap awak harus elok ke orang. Ini dengar rajin ibu ke masjid panyapu, pasobo orang di jalan disapu, murah senyum. Kau nak rajin ke masjid mampu duit panjang se, nak mau senyum no, sobok orang nak mau senyum menyapu indah lo. Terus hasil ibadah awak. Awalah rajin solat 5 waktu mah, imannya indah. Dia nak musuh saya sada orang. Busuk hati juga. Ada orang tahu. Busuk hati. Siko kalian ada busuk hati nak.
Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tabghil fasada fil ardh. Kemudian apa hasil dari hubungan kita dengan Allah? Hasil dari kita tidak melupakan dunia itu, selain kita akan berbuat baik kepada orang lain, yang kedua hasilnya wala tabghil fasad. Dia tidak akan membuat kerusakan. Jadi sabana Pak Ibu menjaga alam ku mudahnya. Supaya alam Sumatera Barat ini tidak rusak, baik hutannya tidak rusak, lautnya tidak rusak. Baik caranya, satu sih caranya. Dekatkan diri awak kepada Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang merusak alam, menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, berarti orang-orang ini orang-orang yang tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kesimpulannya, Pak. Kalau ada orang menebang pohon sembarangan, tidak menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan, berarti ini orang-orang yang tidak baik hubungannya dengan Allah. Sebab di sini sudah jelas, kalau baik hubungannya dengan Allah, maka akan baik hubungannya dengan manusia dan akan baik dengan lingkungannya. Baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah larang kita merusak lingkungan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah la yuhibbul mufsidin, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebab kalau rusak alam awak, jalan karugi bo, awak jo tibola banjir bandang, tibola galodo, de aduk de ulah awak jo, de ulah awak. Siapa baulah tu orang hendak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di banda-banda sungai nabo, batang air, kan ada ikannya tu. Pernah tak Pak Ibu mencari orang yang menyentrum tu? Nyentrum laut tu Pak. Ada nama racun bagai. Kalau Bapak Ibu nampak orang nama itu kewajiban awak menegur Pak Ibu. Tak dipabian setelah. Kalau Pak Ibu pabian pada soak, baik komoditinya merusak alam. Sebab ikanan ada di dalam air itu Pak Ibu sama je awak butuh duit. Kalau awak sentrum jo awak racun Bapak Ibu, nang gadang jo nang ketik mati Pak. Itu nang merusak alam tu. Dan itu tugas awak menegur Pak. Jangan pabian, lo nampak Pak Siko. Tegur Pak. Karena kewajiban awak. Itu namanya memelihara lingkungan. Kalau tidak awak tegur, awak pabian saja, maka kita termasuk orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Berdiam diri melihat orang merusak lingkungan, maka dia termasuk perusak lingkungan. Tapi kalau kita sudah menyampaikan
kita sudah mencegahnya, maka lepaslah kewajiban kita sebagai hamba Allah yang sudah menjaga lingkungan. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira yang dapat mau sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih pertanyaan Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Rajin ibadah tapi sama keluarga tidak baik. Ini pertanyaan bagus. Terus bagaimana dengan ibadahnya? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya adalah di antaranya ini, akhlaknya lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu di antaranya. Tapi wallahu a'lamu bishawab. Allah yang Maha tahu akan kebenarannya. Kalaulah bukan termasuk yang demikian, berarti dalam tanda kutip ibadah yang dia lakukan bisa jadi diterima oleh Allah atau bisa jadi ditolak oleh Allah, tapi ibadah tadi belum menghasilkan nilai moral dalam kehidupan. Terus bagaimana caranya? Perbaiki kualitas ibadah. Itu kembali ke tadi. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi sama orang tuanya dia durhaka, berarti sholatnya harus diperbaiki kualitasnya. Karena tidak akan pernah mungkin orang yang sholatnya berkualitas baik kemudian sama orang tua dia durhaka. Tidak akan pernah mungkin. Kenapa begitu? Karena sinkron dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Mengabdilah kepada Allah, beribadah, salatlah kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Kalau salatnya sudah baik, sudah bernilai, berkualitas di mata Allah, pasti akhlaknya baik sama kedua orang tua. Jadi yang jadi masalah berarti ibadahnya, Bu. Kalau ada begitu. Makanya kita harus memperbaiki terus ibadah kita. Sebab sholat itu Bapak Ibu membersihkan hati kan. Kalau ada orang sholat tapi sama orang tua masih durhaka, berarti hatinya nggak bersih. Hati nggak bersih berarti yang bermasalah kualitas sholatnya. Ya kan? Nggak akan dendam, ya kan? Nggak akan bermusuhan sama tetangga. Itu kalau sholatnya sudah bagus, sudah berkualitas. Paham Ibu? Kalau ibadahnya ada dua kemungkinan bisa diterima oleh Allah, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau masalah terima dan tolak itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya adalah akhlaknya berubah, sikapnya lebih baik. Itu kira-kira. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain ada? Tidak ada.
Pak ada Pak? Bapak lah paham betul. Ya, Bapak kau mudah paham. Sekali saya mengaji lah paham. Tidak ada lagi ya? Ada Ibu? Nah, kalau tidak ada, itu saja Nanda yang menyampaikan Pak Ibu. Sekali lagi, ambo ingat. Pertama tadi apa? Mencari bekal akhirat. Yang kedua, jangan lupa dunia. Yang ketiga, berbuat baik. Berbuat baik itu hasil dari hubungan dengan Allah, hasil dari ibadah yang kita lakukan. Itu saja. Kalau ada salah kata, salah cara, mohon maaf Bapak Ibu, sebab nan salah datangnya dari ambo pribadi. Kalau ada nambahna Bapak Ibu, semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.